Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan thumma 'allamahul bayan thumma hadahu ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat anugerah yang selalu kita terima. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau seluruhnya. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-76 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Insan, yaitu surat yang diberi nama dengan Al-Insan. Ada juga surat ini yang menamakan dengan surat Ad-Dahar, dan ada pula surat ini yang menamakan dengan surat Al-Amsaj. Namun yang lebih dikenal adalah surat yang ke-76 ini namanya surah Al-Insan. Madaniyatun, diturunkan di Madinah. Artinya sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah. Wa ayatuha ihda wa thalathun, dan ayat-ayatnya berjumlah 31 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Sungguh telah datang atas manusia, maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Sungguh datang atas Nabi Adam satu waktu daripada masa yang panjang. Tidaklah Nabi Adam tadi sesuatu yang disebut-sebut. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Adam itu adalah dahulunya tidak ada. Dan tidak ada yang menyebut-nyebutnya, karena memang belum ada. Kemudian Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Adam itu muncul, sehingga Nabi Adam itu ada wujudnya. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu menentang tentang kehidupan kembali sesudah kematian. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak percaya bahwa ada hidup sesudah mati. Ujarnya kalau sudah jadi tulang, kalau sudah bercampur lawan tanah, sudah hancur, mana mungkin bisa kembali menjadi manusia.
Itu pahaman-pahaman orang Quraisy, keyakinan mereka. Begitu kita mati, selesai. Karena mungkin bisa bangkit kembali sesuatu yang sudah hancur itu. Nah, Allah menjelaskan bahwa Nabi Adam itu dulunya tidak ada. Tidak ada disebut-sebut Nabi Adam itu. Akhirnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah kuasa. Apalagi mengembalikan sesuatu yang hancur seperti semula, tentu Allah lebih mampu lagi. Nang kadada aja kawa Allah ma'adaakan. Apalagi nang sudah ada hancur, makin nyaman lagi mengembalikannya. Nah, itu yang dikehendaki daripada ayat ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Nabi Adam atau jenis bangsa manusia ini adalah merupakan makhluk Allah yang paling akhir. Allah lebih dulu menciptakan malaikat-malaikat. Manusia belum ada. Nabi Adam belum ada. Tapi malaikat sudah ada wujudnya. Allah lebih dulu menciptakan bangsa jin. Allah lebih dulu menciptakan hewan-hewan. Nah, makhluk yang terakhir dicipta Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam inilah makhluk Allah yang paling sempurna sebagai wujud daripada Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, anak-anak Adam. Kami ciptakan min nutfatin amsaj, daripada setitis air mani yang bercampur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam manusia ini daripada setitis air mani yang bercampur antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Dicampur menjadi satu, disitulah Allah menciptakan manusia ini. Ibnu Abbas mengatakan sesuatu di tubuh manusia daripada tulang, daripada urat, daripada kekuatan itu merupakan berasal dari air maninya laki-laki. Yang di tubuh kita daripada daging, darah, rambut dan sebagainya itu berasal daripada air maninya perempuan. Nah, dari percampuran dua air mani itulah kami ciptakan manusia. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah menciptakan manusia, anak Adam ini Allah uji mereka itu. Jadi Allah menciptakan manusia ini bukan tidak ada tujuan, bukan tidak ada hikmah, bukan tidak ada rahasia di dalamnya. Allah menciptakan manusia ini kemudian Allah coba, Allah uji manusia ini dengan beban-beban taklif, dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini yang dibolehkan, ini yang dilarang, ini yang dimakruhkan, ini yang diharamkan, ini yang diwajibkan. Semua itu adalah ujian bagi manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat, agar mereka bisa menjalankan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Begitu Allah menciptakan manusia, Allah jadikan manusia itu punya penglihatan, pendengaran. Kemudian kami jelaskan kepada manusia itu jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini jalan supaya dapat rahmat, ini jalan dapat laknat.
ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu sabil. Imma syakira wa imma kafura. Manusia tadi akhirnya ada yang beriman kepada Allah dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan, orang-orang yang dikehendaki Allah menghuni surga Firdaus dan surga-surga yang lainnya, Allah berikan dia iman. Orang-orang yang dikehendaki Allah untuk hidupnya melarat, orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menghuni api neraka, maka Allah jadikan orang tersebut selalu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa itulah ambilannya nama-nama surah tadi. Disebut Al-Insan karena ada hal ata 'alal insan. Disebut surah Ad-Dahr karena ada wahinum hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Disebut surah Al-Amsaj karena di situ ada inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana surah-surah yang lain, surat Al-Insan ini banyak memberikan penjelasan, banyak memberikan arahan, petunjuk kepada kita. Kita ambil salah satunya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang orang-orang yang selamat nantinya di hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-10, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadrataw wa surura. Orang-orang yang selamat di akhirat nanti, mereka itu adalah orang-orang yang dalam dunia ini berkata, sesungguhnya kami takut dari Tuhan kami akan hari yang seram dan sangat menyeramkan, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Sesungguhnya kami takut dari Tuhan kami akan hari yang sangat dahsyat. Karena mereka itu takut terhadap hari-hari yang huru-hara itu, fawaqahumullah, maka Allah pelihara mereka, Allah jaga mereka akan kejahatan itu hari. Dan Allah berikan mereka itu kebaikan, cahaya dan kegembiraan. Nah, jadi artinya bahwa orang-orang yang menghadapi kemudahan-kemudahan di hari akhirat itu adalah orang-orang yang dalam dunia selalu takut kepada Allah menghadapi hari akhirat itu. Hanya orang-orang yang takut menghadapi hari akhirat itulah yang bisa mudah di alam akhirat nanti. Sedangkan orang-orang yang di dalam dunia tidak peduli dengan hari akhirat, tidak khawatir dengan huru-hara hari kiamat, nah mereka itu akan menghadapi kesusahan-kesusahan yang berat nanti di alam akhirat itu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullah syarra dzalikal yaum walaqahum nadrataw wa surura. Para muhibbin rahimakumullah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, la ajma'u ala abdi khaufaini wala ajma'u lahu amnaini fa in aminani fid dunya akhabtuhu yaumal qiyamah wa in khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Hibban.
Firman Allah bahwa aku tidak menghimpunkan atas hambaku itu dua takut, dan tidak aku himpunkan bagi hambaku itu dua keamanan. Siapa-siapa yang merasa aman akan aku di dalam dunia, dia akan aku takuti di hari kiamat nanti. Orang yang merasa aman terhadap azab kubur, pasti dia akan diazab dalam kuburnya. Orang yang merasa aman daripada menyeberang titian siratal mustaqim, dia akan tergelincir di siratal mustaqim. Orang yang merasa aman bahwa dirinya akan menerima catatan amal dengan tangan kanan, dia akan terima dengan tangan kirinya. Orang yang merasa aman bahwa matinya akan husnul khatimah, itu bisa membawa dia kepada su'ul khatimah. Jangan merasa aman terhadap hal-hal seperti itu. Selalu takut kepada Allah. Wa in khafani fid dunya, dan jikalau dia takut akan aku di dalam dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku berikan dia keamanan pada hari kiamat nanti. Orang yang takut menghadapi kematian, husnul khatimah juga kah, aku ini kadakah, selalu takut, dia akan diberi Allah husnul khatimah. Orang yang takut menghadapi siksa kubur, kayak apa dalam kubur, kayaknya aku selamatkah, kadakah, selalu dalam hatinya ragu-ragu terhadap keselamatannya dalam kubur. Nah, orang seperti ini akan dapat keselamatan di alam kubur. Wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang takut akan aku di dalam dunia ini, maka dia akan aku beri keamanan, keselamatan pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi di dalam tazkirah beliau, di situ beliau menyebutkan tentang sesuatu yang menyelamatkan seseorang mukmin daripada huru-hara hari akhirat itu. Wa huwa ma ruwiya an Abdurrahman bin Samurah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa nahnu bi Masjidil Madinah faqala inni ra'aitul bariha ajaba. Satu hari Nabi kita keluar dari rumah, beliau masuk masjid bertemu dengan para sahabat-sahabat, lalu beliau bersabda, ujar Nabi kita, malam tadi aku melihat hal-hal yang menakjubkan. Artinya malam tadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang sangat menakjubkan. Ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbida ruhahu faja'ahu birru walidayhi faraddahu anhu. Aku melihat, ujar Nabi, malam tadi ada seseorang yang didatangi oleh malaikat maut. Didatangi oleh malaikat maut. Ingin mencabut nyawanya laki-laki orang tersebut. Tiba-tiba datang kepada dia birrul walidain. Tiba-tiba datang kepada dia kebaktiannya kepada orang tuanya. Akhirnya malaikat maut tadi mundur, kada jadi mencabut nyawa seseorang tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa birrul walidain itu adalah memanjangkan umur seseorang, bakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada orang tua ini bukan sepanjang umur orang tua, tapi sepanjang umur kita. Walaupun orang tua kita sudah wafat, tetap kita dituntut untuk selalu bakti kepada mereka. Kayak apa cara bakti kepada orang tua yang sudah wafat? Antara lain menjaga hubungan-hubungan yang pernah beliau rintis selama beliau hidup.
Antara lain berbakti kepada orang tua yang sudah wafat dengan menghormati, mencintai orang-orang yang beliau hormati dan orang-orang yang beliau cintai. Termasuk kebaktian kepada orang tua. Misalnya arwah abah sayang lawan si fulan itu nah kita mesti macam itu. Walaupun si jin sudah wafat, meneruskan apa yang dirintis oleh kedua orang tua, termasuk dalam kebaktian. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi adzabul qabr faja'ahu wudu'uhu fastanqadhahu min dzalik. Ujar Nabi, aku melihat seseorang umatku itu sudah diancam dengan siksa kubur. Sudah disiapkan bagi orang itu siksa kubur. Maka datang kepada dia wudu'nya. Datang wudu' yang pernah dilakukan di dalam dunia. Maka wudu tadi menyelamatkan dia daripada azab kubur tadi. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtahwasat usyayatin faja'ahu dzikrullah ta'ala fa khallasahu min bainihim. Aku melihat umatku dikelilingi oleh syaitan. Muka, kanan, kiri, belakang ada syaitan. Tiba-tiba datang zikrullah. Maka zikrullah itulah yang menyelamatkan dia daripada kelilingan syaitan-syaitan tadi. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhasu atasha kullama warada haudan muni'a minhu. Aku melihat seseorang dari umatku menjulurkan ilatnya karena haus. Manakala dia datang ke telaga, dia ditolak orang. Di akhirat umatku Nabi ada yang kehausan. Begitu hendak minum di telaga, ditolak orang, dilarang orang. Faja'ahu siyamuhu fasaqahu wa arwah. Datanglah puasanya. Puasa itulah yang meminumkan air kepada orang yang dahaga di akhirat tadi. Ra'aitu rajulan min ummati wan nabiyyun qu'udun halaka kullama dana halaqatan turida fajahu tisaluhu minal janabah fa akhadha bi yadihi wa aq'adahu ila jambi. Aku lihat jar Nabi orang daripada umatku hendak umpat duduk-duduk bergabung dengan para nabi. Dia ditolak. Kalau boleh, ini bubuhan nabi-nabi yang dudukan ini. Diusir dia daripada situ. Tiba-tiba datang mandi janabah. Datang pahalanya mandi janabah itu. Itulah yang membawa dia bisa berkumpul, bergabung dengan para nabi-nabi di alam akhirat nanti. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi zulmatun wa min khalfihi zulmatun wa an yaminihi zulmatun wa an shimalihi zulmah wa min fawqihi zulmah wa min tahtihi zulmah fa huwa mutahayyirun fiha faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu minadh zulmah wa adkhalahu fin nur. Aku lihat ada laki-laki daripada umatku, di muka gelap, di belakang gelap, kiri kanan gelap, atas bawah gelap gulita. Dia bingung dalam kegelapannya. Tiba-tiba datang pahala haji dan pahala umrahnya. Maka itulah yang mengeluarkan dia daripada kegelapan tadi dan memasukkannya kepada cahaya yang terang benderang. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minin fala yukallimunahu faja'athu silatur rahim faqalat ya ma'syaral mu'minin kallimuhu fa innahu kana wasilan lirrahim fakallamuhu wa safahuhu. Aku lihat jar Nabi lagi ada umatku di akhirat itu yang begitu datang kepada orang beriman kada mau bicara dengan laki-laki itu. Hendak bersalaman, mereka kada hakun menyelamani. Maka datanglah pahala silaturrahim. Orang dalam dunia pernah silaturrahim, pernah menghubungi keluarga. Datang silaturrahim di akhirat itu. Maka dialah yang membawa kepada golongan orang-orang yang beriman tadi dan berkata, ini adalah orang yang suka silaturrahim, maka kawanilah ulihmu dan salami ulihmu.
Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa hajan nar wa syararaha biyadihi an wajhihi faja'athu sadaqatuhu fasarat sitran ala wajhihi wa zillan ala ra'si. Ujar Nabi, aku melihat lagi umatku itu memelihara akan nyalanya api dan kilatan api dengan tangannya daripada wajahnya. Nah, mengipikakan tangan karena di dekatnya parak lawan api. Datanglah kepada dia pahala sedekah, itulah yang melindungi tubuhnya daripada jilatan api tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad akhadhathu az-zabaniyah min kulli makan faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar fastankadzahu min aidihim wa adkhalahu ma'a malaikatir rahmah. Aku lihat lagi umatku dikelilingi oleh malaikat zabaniyah, malaikat yang akan menyirit ke dalam neraka. Sudah dirantai, sudah diancam, sudah akan dibawa ke neraka. Tiba-tiba datang pahala amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki ini dalam dunia pernah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah yang menyelamatkan dia daripada malaikat zabaniyah tadi. Wa ra'aitu rajulan min ummati jasiyan ala rukbatayhi bainahu wa bainallah hijab faja'ahu husnu khuluqihi fa akhadha bi yadihi wa adkhalahu ala Allah taala. Aku lihat lagi jar Nabi, ada orang yang duduk di atas dua lututnya, antara dia dan antara Allah terdinding satu hijab. Ada aku lihat ya Nabi, umatku yang duduk hendak menghadap Allah kadakawa dihalangi oleh dinding. Ternyata laki-laki ini orang yang baik perangai, laki-laki ini orang yang baik budi pekertinya. Pahala itulah yang datang, yang menjauhkan hijab antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Akhirnya dia bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwat sahifatuhu min qibali shimali fajahu khawfuhu min Allah fa akhadha sahifatahu faja'alaha fi yamini. Aku lihat lagi ada umatku jar Nabi yang diserahkan catatan amalnya dengan tangan kiri. Berarti pacang celaka. Buku catatan amal akan diserahkan dengan sebelah kirinya. Ternyata orang ini pernah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pahala takutnya kepada Allah itulah yang memalingkan dia sehingga dia bisa mengambil buku amalnya dengan tangan kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad khaffa mizanuhu faja'atu afratuhu fasaqqalu mizana. Aku lihat lagi jar Nabi pada malam tadi, umatku itu ditimbang amalnya ringan, amal kebaikannya lebih banyak amal buruknya. Tapi ini orang banyak berisi anak nang mati waktu halus belum balik. Ada 2-3 ikung berisi anak nang matian sebelum balik. Nah, pahala kesabarannya itulah yang memberati timbangan amalnya sehingga amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejahatannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala syafiri jahannam faja'ahu wajaluhu min Allah fastankadha min dzalik wa madha. Aku lihat lagi ujar Nabi kita, ada umatku yang sudah di tepi neraka jahanam, sudah di pinggir neraka jahanam. Tapi orang ini dia pernah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takutnya kepada Allah itulah yang menyelamatkan dia daripada jatuh dalam neraka jahanam itu. Wa ra'aitu rajulan min ummati hawa fin nar faja'at hudumuhu allati kana bakaha min khasyatillah fid dunya fastakhrajathu minan nar. Aku lihat lagi umatku ada yang sudah tajun ke neraka, sudah gugur ke dalam neraka. Tapi orang ini pernah menangis takut karena Allah.
Dia pernah menangis mengeluarkan air mata. Akhirnya dia dikeluarkan daripada neraka tadi. Fastakhrajathu minan nar. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala as-sirat yar'udu kama tar'udu as-sahabatu firihin 'asib faja'ahu husnuz zan billahi ta'ala fasakkana ra'datahu wa madha. Aku lihat Nabi umatku berdiri di sirat, bergetar tubuhnya seperti bergetarnya pelepah kurma ditiup angin yang kencang. Nah, di titian siratal mustaqim menggetar awak hendak menyeberang itu. Datang pahala husnuzan billah. Itulah yang menyelamatkan dia dari titian siratal mustaqim. Husnuzan billah, baik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila berdoa lawan Tuhan, belum lagi kabul doanya, baik sangka lawan Tuhan. Oh, Tuhan belum mengabulkan doaku, mungkin belum saatnya kabul. Karena Tuhan lebih tahu kapan yang baik kabulnya. Setahun dihadang doa kada kabul-kabul juga, tetap baik sangka kepada Allah. 2 tahun doa kada kabul, tetap baik sangka kepada Allah. Nah, ini husnuzan billah. Sebaliknya suuzan, buruk sangka kepada Allah. Berdoa kada kabul, kenapa Tuhan kada mengabulkan doa aku nih? Maka siang malam sudah aku berdoa, bersedekah sudah, tahajud sudah, kada kabul-kabul juga lagi. Itu buruk sangka lawan Allah. Nah, itu nang kada boleh. Setiap doa kita husnuzan, kabul, diterima Allah. Waktunya Allah paling tahu, nang paling baik kapan dikabulkannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati 'ala as-sirat yazhabu ahyanan wa yahbu ahyanan wa yata'allaku ahyana. Aku lihat Nabi laki-laki daripada umatku itu, dia yazhabu ahyana wa yahbu ahyana wa yata'allaku ahyana. Di siratal mustaqim merayap kayak tentara nang berperang itu, nah merayap. Hendak berdiri gugur, jadi merayap di siratal mustaqim. Kadang-kadang bekisut, kadang-kadang gugur besinggantung. Faja'athu salatuhu alayya, datang Nabi pahala bersalawat atasku. Nah, orang ini kata bersalawat sekalinya. Fa akhadat biyadihi, maka pahala salawat itulah yang memegang dengan tangannya tadi, sehingga kada lumbus beingkut di siratal mustaqim tadi. Wa madha, dan dia lulus dari siratal mustaqim. Wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah fa ughliqatil abwab dunahu. Aku lihat lagi umatku sudah sampai di pintu surga, tapi kada dapat izin untuk masuk. Sudah sampai di surga, siratal mustaqim sudah habis semuaan, sampai ke surga ditutup orang lawangnya. Faja'athu syahadatu an la ilaha illallah, datanglah pahala syahadat la ilaha illallah. Akhirnya dibuka pintu surga dan dia bisa masuk ke dalam surga. Kita rajin bersembahyang asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu salah satu kegunaannya adalah membukakan pintu surga nanti kepada orang-orang yang mengamalkannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita takut dalam menghadapi hal-hal hari akhirat ini, kayak apa nasib kita di titian siratal mustaqim, kayak apa nasib kita waktu diserahi amal, apakah tangan kanan tangan kiri yang menerimanya, kayak apa nasibku waktu dihisab oleh Allah. Nah, bila mana kita takut terhadap itu, Allah akan selamatkan kita nanti di akhirat. Allah akan memberikan kita kemudahan di akhirat. Tapi kalau kita merasa aman, kita merasa senang di akhirat, kaina kada merasa khawatir, itu alamat bahwa kita bakal sengsara, bakal menderita di hari akhirat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-77 adalah surah Al-Mursalat. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما